Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadila? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat, saya nggak punya ilmu, cuma sedikit pengalaman kecil-kecil, baru kita coba di tingkat itu. Kondisi kita ancur-ancuran, maka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Pesan penting Ustadz Alfian Tanjung untuk pemerintah agar segera menangkap Jokowi. Hukumnya wajib, karena kebangkitan PKI itu di depan mata teman-teman. 2029 kata Ustadz Alfian Tanjung, Presiden Republik Indonesia, yaitu Cina. Cina akan menjadi presiden di negara kita tercinta teman-teman. Kita lihat video berikut ini. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadila? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat, saya nggak punya ilmu, cuma sedikit pengalaman kecil-kecil, baru kita coba di tingkat itu. Kondisi kita ancur-ancuran, maka buat kita semua memang menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah, dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. Karena dalam 2 tahun dia jadi presiden, Forbes sudah menyampaikan bahwa dia termasuk salah satu orang yang terkaya di Asia. Walau Allah mungkin tetap saja harus ada pembuktian secara validnya, tapi paling tidak ini bukan main-main. Terus sekali lagi, perjuangan sudah dilakukan. Saya tidak punya kata kecuali salut dan malu saya karena saya tidak bisa membersamai. Kemarin juga teman-teman terlambat ya, yang ke UGM ya, saya sayangkan sekali. Ya, terlambat itu bisa juga karena kitanya juga nggak terbiasa menempuh jalur itu gitu. Sekali lagi buat kawan-kawan, saya tidak berani memperpanjang kata, kecuali jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah dengan tinggi sekali. Karena Jokowi ini dukunnya memang benar-benar gila ya. Benar-benar, saya mau cerita pengalaman saya selama di sini. Di Boyolali misalnya, itu waktu pencoblosan, itu nenek-nenek datang ke TPS itu yang ditanya gambar Palu Arit. Palu Arit itu mana gitu kan gitu ya. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, zikir dan segala macam. Karena selama musim pemilu di sini gereja-gereja yang ada di sini mereka mengadakan ritual pemujaan setan besar-besaran. Saya dapat pengetahuan dari Bu Dewi Purnamawati. Nah, pertanyaan kita ketika musim pemilu, kita bagaimana sholat malamnya, bagaimana wiridnya, bagaimana doa-doa. Tapi mungkin yang berdoa begitu biasanya hanya para caleg dan calon aja ya. Kalau yang lain bukan urusan gua ngedoa-doain. Saya pikir kata kuncinya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita begitu ingin menolong bencana alam, tapi kita tidak mengantisipasi bencana politik. Itu yang saya agak khawatir. Saya betul-betul agak ngepert jujur aja secara terbuka ini. Di Ternate sekarang gubernurnya perempuan, Cina, Kristen. Padahal warganya 98% Muslim. Itu tadi hanya gara-gara 50.000, gara-gara 100.000. Nah, makanya saya coba tempuh. Nah, seperti itu ya. Bahaya ini kawan-kawan semua kalau sampai presidennya PKI ya kan. Apalagi Cina. Waduh, ngeri banget. Oke, kita lanjut ke video.
itu Anda kalau ke Sulawesi, sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara. Di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah, alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Syekh Idrus Al-Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Syekh Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Fuad Pleret PKI. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya Fuad Pleret ini adalah cucu PKI. Dia bilang sendiri dan dia klarifikasi sendiri. Warsinah nama neneknya, seperti itu teman-teman semua ya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Jangan lupa subscribe MBH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.